Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan coba membahas ya tentang untung ruginya kita menggunakan jasa monetisasi di Facebook Pro ya. Oke, sahabat, menggunakan jasa monetisasi di Facebook Pro untuk dari segi keuntungan ya memang kita cepat monet ya. Tetapi ruginya para sahabat, kalian bisa-bisa kehilangan akses ya ke akun kalian ya. Misalnya akun kalian sudah berkembang menjadi akun yang besar, bisa-bisa kalian kehilangan akun kalian. Kenapa? Karena alamat email dan lain sebagainya diketahui oleh si pemonet, yaitu ya penyedia jasa monetisasi ya. Yang kedua, penyebaran konten tidak realistis ya. Artinya apa? Konten kalian itu tersebar bukan secara alami ya, tetapi disebarkan melalui satu atau dua perangkat ya, yaitu perangkat komputer atau perangkat ponsel ya, atau laptop dan lain sebagainya ya. Nah, pihak Meta pasti akan mendeteksi ya hal semacam itu ya. Yang ketiga, kalian bisa di-banned ya kalau sudah terdeteksi oleh pihak Meta ya. Yang berikutnya, kalian bisa mengalami pencurian data ya, yaitu seperti nik KTP ya, dan nomor pajak kalian ya. Kalian bisa kehilangan dan bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pihak penyedia layanan jasa monetisasi ya. Nah, jadi teman-teman, saya ingatkan kalian sebelum menggunakan jasa, kalian harus berpikir matang-matang ya. Jangan kalian terkecoh dengan kata-kata amanah ya. Amanah itu kalau konten kalian atau akun kalian tidak berkembang ya, jadi tidak menarik minat bagi para penyedia jasa monetisasi untuk mengambil alih akun kalian ya. Makanya lebih baik kalian berusaha agar akun kalian berkembang secara alami ya. Kenapa? Karena menggunakan cara-cara yang tidak alami suatu saat pasti akan terdeteksi oleh pihak Meta ya. Makanya banyak sekarang yang terkena dismonetisasi karena ada hal-hal yang mencurigakan ya yang dilakukan oleh si pemilik akun ya. Contohnya interaksi yang tidak wajar ya. Nah, jadi jangan kaget ya kalau kita punya banyak akun Facebook ya, kita gunakan untuk berinteraksi dengan akun kita sendiri. Kita jangan berpikir pihak Meta tidak akan mendeteksi ya. Mungkin kita menggunakan banyak perangkat dengan email yang berbeda, tetapi lokasinya tetap sama ya. Jadi tetap terdeteksi oleh pihak Meta. Oleh karena itu teman-teman, usahakan kalian membangun akun kalian secara alami ya. Dan apabila kalian membuat konten, jangan sampai konten yang kalian buat itu mirip-mirip ya, baik video real, gambar maupun cerita ya. Biasanya yang sering identik adalah gambar dan video ya. Jadi buatlah segala sesuatunya atau konten kalian itu berbeda ya. Jangan sampai ada kemiripan. Dan usahakan kalian
tidak usah menggunakan musik ya, karena musik suatu saat pasti akan terkena ya klaim hak cipta dari pemiliknya ya. Mungkin 1 atau 2 tahun masih aman-aman saja ya, tetapi itu tidak menjamin akan aman selamanya ya. Contoh ya yang terjadi pada salah satu YouTuber ya, selama 6 tahun dia menggunakan musik tersebut ya, dan itu aman-aman saja. Tapi di tahun 2026 ini dia terkena klaim hak cipta, dan kebetulan pemilik musik tersebut adalah orang dari luar negeri ya. Jadi si YouTuber ini dituntut 200 juta ya, dan mau tidak mau beliau membayarnya ya. Beliau tidak menyangka musik yang awalnya bebas digunakan ya, akhirnya menjadi berhak cipta ya. Jadi saran saya, kalian jika membuat video, gunakanlah suara kalian sendiri ya, tidak perlu menggunakan musik baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya, karena suatu saat pasti akan terdeteksi dan akan terkena klaim hak cipta ya, dan akun kalian akan hilang ya, dan yang rugi adalah kalian sendiri ya. Begitu juga dengan like dan komentar ya. Kalian tidak perlu like dan mengomentari akun kalian sendiri dengan akun-akun Facebook kalian yang lainnya, tetapi biarkan orang lain yang memang suka terhadap konten kalian ya. Kita tidak perlu mengarahkan orang lain untuk like, share atau mengomentari konten kita ya. Biarkan konten kita yang mencari penontonnya sendiri ya. Begitu lebih alami, lebih aman ya. Daripada saya tahu bagi konten-konten mereka yang sekarang ini banyak mengalami pelanggaran ya, akunnya terkena banned, dismonetisasi dan lain-lain, karena salah satunya adalah mereka terlalu sering melakukan hal semacam itu ya. Jangan kita berpikir bahwa pihak Meta tidak akan mengetahuinya. Pihak Meta pasti akan mengetahuinya ya, karena pihak Meta juga terus mengupdate sistemnya ya setiap saat ya, sama dengan di YouTube ya. Awalnya mungkin kita meng-reupload video orang lain dengan sedikit editan akan aman saja ya, tidak bisa diklaim hak cipta oleh pemilik video ya. Tetapi pihak YouTube terus mengupdate sistemnya dan menganggap hal konten tersebut sebagai konten yang berulang, akhirnya tetap terkena pelanggarannya. Begitu juga teman-teman di Facebook Pro ya, sama saja sistemnya karena sama-sama menggunakan sistem algoritma ya. Begitu juga di sosial media yang lainnya, di Instagram atau dimanapun ya. Maka dari itu lebih baik teman-teman menggunakan cara-cara yang alami ya. Saya cukup berpengalaman juga di Facebook Pro ya. Saya memulai Facebook Pro dari 2021 ya. Nah, jadi saya cukup tahu karena Facebook Pro dimulai dari 2021 dan saya menggunakan Facebook dari tahun 2010 ya. Sudah 16 tahun ya. Dan sebelum adanya Facebook Pro ya, sering juga terjadi pelanggaran-pelanggaran ya. Jadi pada saat Facebook berubah menjadi Facebook Pro ya, aturan tersebut ditambah dan diperketat. Apalagi pada tahun ini ya, aturan Facebook Pro makin diperketat dan di-update terus ya sistem Meta, sehingga bisa mendeteksi hal-hal yang menurut pemikiran kita tidak bisa diketahui oleh Meta ya, tetapi ternyata tetap bisa diketahui. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu ya apa yang saya sampaikan.
dan terima kasih. Bye bye.